firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kekuatan dalam kebersamaan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, segenap keluarga yang datang dari berbagai tempat dan denominasi gereja, baik yang maupun yang dekat. Kembali saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan di hari yang berbahagia ini, menyaksikan kedua anak kekasih kita, Tio Martir dan Revita Ayu, untuk membentuk rumah tangga yang baru. Arti kebersamaan secara umum adalah sebuah kondisi di mana dua orang atau lebih hidup bersama, bekerja atau berjalan bersama dalam hubungan yang saling menolong, saling mendukung satu sama lain. Sejak awal penciptaan, Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendirian. Tentunya kita semua sudah pernah membaca di dalam Kejadian 2 ayat 18 ketika Tuhan berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sehingga Allah menciptakan manusia lain, yaitu perempuan yang bernama Hawa, untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Pernyataan ini menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu diciptakan untuk hidup dalam relasi atau hubungan dengan manusia lain. Bapak Ibu saudara sidang jemaat, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang berisi banyak refleksi atau perenungan tentang makna hidup yang sesungguhnya. Dan secara khusus di dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, Pengkhotbah merenungkan tentang makna sebuah kebersamaan. Pengkhotbah di dalam ayat 9a menegaskan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Artinya bahwa hidup dalam kebersamaan dengan orang lain jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada hidup sukses secara materi tetapi terasing di dalam kesendirian. Dan kalau kita membaca keseluruhan perikop ini mulai dari ayat 7 sampai 8, di situ Pengkhotbah mengamati bahwa hidup manusia yang seorang diri, dalam arti tanpa keluarga, tanpa sahabat, bagi Pengkhotbah keadaan seperti ini adalah sebuah kesia-siaan. Karena manusia yang seorang diri, menurut Pengkhotbah, dia juga setiap hari bekerja keras, berjerih payah, bekerja, tetapi semuanya itu kesia-siaan karena tidak ada orang lain yang menemaninya dan tidak ada orang lain yang menikmati hasil kerja kerasnya. Bagi Pengkhotbah, nilai dan kekuatan dari sebuah kebersamaan adalah di dalamnya ada pertolongan, ada kehangatan, ada kekuatan yang tidak bisa diperoleh dari kesendirian. Bapak Ibu sidang jemaat dan keluarga, terkhusus bagi kedua mempelai yang berbahagia, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang begitu melimpah. Di dalam kebaikannya, Dia telah mempersatukan kedua pribadi yang berbeda, yaitu saudara Tio Martir dan saudari Revita Ayu dalam ikatan pernikahan yang kudus. Pernikahan merupakan bentuk kebersamaan yang paling mendalam, di mana dua pribadi menjadi satu tubuh, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24 yang mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam kebersatuan ini, mereka dipanggil untuk saling berbagi di dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu di dalam suka maupun duka, di dalam keberhasilan maupun di dalam tantangan. Pernikahan bukanlah
Pernikahan bukan sekedar upacara yang meriah dan pesta yang menggembirakan, tetapi merupakan awal dari sebuah komitmen seumur hidup, ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang hanya dapat dipisahkan oleh maut. Jadi dalam setiap acara pernikahan kita jangan terfokus kepada pesta yang meriah, tetapi makna dari pernikahan itu bahwa kedua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dipersatukan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam ayat-ayat pembacaan kita pada hari ini bukan hanya berlaku secara umum, tetapi juga sangat relevan dengan konteks pernikahan. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita, khususnya bagi saudara Tio dan saudari Ayu yang akan memulai hidup bersama dalam rumah tangga yang baru. Yang pertama, di dalam pernikahan dua orang dipersatukan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan dua orang yang bersatu memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama dan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tentunya kita mengalami dalam kehidupan sehari-hari bahwa usaha bersama memang lebih kuat dan berhasil daripada usaha yang dilakukan sendiri-sendiri. Karena itu di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen, hendaknya suami istri bekerja sama yang baik, baik itu di dalam pekerjaan maupun di dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Sehingga kerjasama yang baik ini akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga. Lalu yang kedua, kehidupan pernikahan tidak selamanya akan berjalan dengan mulus. Kehidupan rumah tangga bukan hanya berbicara soal yang indah-indah saja. Akan ada saatnya suatu rumah tangga itu mengalami kejatuhan. Ada saat-saat kelemahan. Ada saat-saat kegagalan. Ada saat rumah tangga menghadapi badai kehidupan atau berbagai masalah atau persoalan. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah bukan menghindari kejatuhan atau menghindari badai atau masalah, tetapi bagaimana suami istri saling menopang dan saling mengangkat ketika pasangannya mengalami kejatuhan atau mengalami berbagai persoalan. Ketika masalah datang dalam rumah tangga, suami istri jangan hanya saling menyalahkan atau saling menghakimi, tetapi hendaknya saling menopang dan mengangkat. Pasangan hidup yang sejati adalah yang tetap setia menopang dan menguatkan pasangannya di dalam saat suka maupun saat duka. Yang ketiga, pernikahan adalah tempat berlindung, tempat di mana pasangan dapat menemukan kehangatan, menemukan kenyamanan dan keamanan. Seperti yang digambarkan khotbah dalam berikut ini, bahwa dua orang yang tidur bersama akan menjadi panas atau hangat. Dan ini kita pahami bukan secara fisik saja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga di dalam kehidupan pernikahan, pasangan suami istri hendaknya saling memberikan dukungan, baik secara emosional maupun secara spiritual, menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan penuh kasih. Jadi alangkah tidak nyamannya orang jika di dalam rumah tangga itu suami atau istri tidak bisa menciptakan suasana hangat, suasana yang penuh nyaman dan kasih. Lalu yang keempat, gambaran tali 3 lembar di dalam ayat 12 pembacaan kita merupakan simbol kekuatan di dalam kebersamaan. Tentunya
kita bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari. Indondome tali terdiri dari beberapa benang. Itu tali itu akan tidak mudah diputuskan. Tali yang dianyam lebih dari satu itu akan lebih tahan lama, lebih kuat daripada terdiri dari hanya satu helai saja. Semakin banyak untayan benang yang menyatu, maka semakin sulit untuk diputuskan, untuk dipatahkan. Nah, di dalam bagian ini, perenungan bagi kehidupan pernikahan adalah bahwa pernikahan bukan sekedar kebersamaan atau persatuan antara manusia laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, tetapi adalah ikatan kudus yang seharusnya melibatkan Allah sebagai pihak ketiga di dalam pernikahan itu. Karena tanpa Allah, maka pernikahan akan mudah goyah. Karena itu sangat penting bagi kita, baik bagi kita semua yang sudah lama berumah tangga, terlebih bagi kedua saudara Tio dan Ayu, sangat penting untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan pernikahan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan rumah tangga. Seperti gambaran tali 3 lembar, suami istri akan kuat menghadapi apapun dalam kehidupan rumah tangganya ketika mereka komitmen untuk membangun rumah tangga bersama-sama, menghadapi masalah bersama-sama. Tetapi rumah tangga itu akan lebih kuat lagi ketika Tuhan selalu dilibatkan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernikahan, ketika kita mendasari pernikahan kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan sebagaimana dalam Khotbah 4 ayat 9 sampai 12 ini, tentunya pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang kuat, bahagia, dan penuh berkat. Akhirnya disampaikan selamat kepada saudara Pio Martir dan saudari Revita Ayu. Semoga pernikahan kalian menjadi teladan bagi semua orang. Semoga di dalam pernikahan kalian benar-benar dapat membuktikan bagaimana kekuatan dalam kebersamaan itu. Ketika kalian tetap saling mendukung satu sama lain, saling mengasihi dalam suka maupun duka, dan saling menghargai dalam setiap apapun dalam kehidupan rumah tangga. Semoga Tuhan memberkati pernikahan kedua saudara dan membimbing kedua saudara ini di dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidup di masa yang akan datang, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Kita mohon Roh Kudus lebih menguraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Amin.